5 menit dari sekarang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaporkan hasil orientasi P3K di luar Sambar SMC Asri Kabupaten Pemalang. Suaranya mau dikeraskan Mas Aris. Oke, siap. Ya, yang semangat. Ini rencana hasil kerja saya dari tahun pertama, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan prosedur. Tahapan kegiatan melakukan persiapan sebelum komunikasi atau membaca rekam medis pasien, melakukan tahap perkenalan kerja dan tahap terminasi. Selanjutnya melakukan dokumentasi, output atau hasil kegiatan. Terlaksananya membina hubungan antara perawat dengan pasien dan keluarga. Pasien dapat beradaptasi dan mengatasi gangguan psikologis. Lanjut. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, saya melakukan komunikasi dengan ramah, proaktif, serta menciptakan lingkungan yang kondusif agar pasien dan keluarga merasa nyaman dalam rangka pemberian asuhan perawatan berorientasi pelayanan harmonis dan efektif. Untuk kontrak kerja yang kedua, melakukan perawatan luka sesuai dengan prosedur. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama memperkenalkan diri kepada pasien dan menjelaskan pentingnya merawat luka sesuai prosedur. Yang kedua, memberikan informasi kepada pasien tentang pentingnya nutrisi dalam membantu proses penyembuhan luka. Dan yang ketiga, mendokumentasikan kegiatan. Adapun output atau hasil kegiatan atau tahapan, terlaksananya pasien memahami tentang perawatan luka yang baik dan gizi yang seimbang yang membantu dalam proses penyembuhan luka. Penerapan nilai-nilai berakhlak, saya melakukan perawatan luka dengan baik dan memberikan informasi kepada pasien serta memberikan kesempatan pasien untuk belajar tentang perawatan luka dan gizi yang membantu mempercepat penyembuhan luka. Untuk tahapan kegiatan yang ketiga, melakukan dokumentasi tindakan keperawatan sesuai dengan prosedur. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama melakukan dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, mengisi lembar RM pasien secara teliti dan lengkap. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi. Untuk output atau hasil kegiatan atau tahapan, terlaksananya rekam medis pasien terisi lengkap dan setiap tindakan terdokumentasikan dengan baik. Penerapan nilai-nilai berakhlak, saya melakukan dokumentasi secara cermat pada setiap kegiatan asuhan keperawatan dan bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Untuk kegiatan yang keempat, tahapan kegiatan memberikan oksigenasi. Yang pertama, mempersiapkan alat oksigenasi sederhana. Yang kedua, memasang alat oksigen sederhana, nasal kanul, sampel mas. Dan yang ketiga, melakukan dokumentasi. Output atau hasil kegiatan, terlaksananya pemberian oksigenasi sederhana yang dilakukan sesuai prosedur sehingga oksigen nasal kanul terpasang dengan baik sesuai kebutuhan pasien. Penerapan nilai-nilai berakhlak, saya memberikan oksigenasi sederhana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Waktu kurang 1 menit lagi. Untuk yang kelima, memfasilitasi suasana lingkungan tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi. Tahapan kegiatan menyediakan lingkungan-lingkungan yang kondusif, bersih, tenang, dan sirkulasi udara lancar. Mempersiapkan dan memastikan kembali peralatan yang digunakan bersih, steril, aman, dan berfungsi dengan baik serta bebas risiko penularan infeksi. Yang ketiga, melakukan dokumentasi. Output atau hasil kegiatan, terlaksananya pemberian fasilitas suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi yang sesuai prosedur. Penerapan nilai berakhlak, saya memfasilitasi suasana lingkungan tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi agar pasien tidak merasa cemas dalam menghadapi tindakan operatif. Terima kasih. Terima kasih, beri aplaus untuk Mas Aris.
Ya, waktunya 5 menit pas ya. Berikutnya 5 menit. Kemudian untuk sesi diskusi, monggo barangkali audiens ada yang ingin bertanya langsung saja. Mas Salman, monggo. Terima kasih Mbak Dia. Pertanyaannya Mas Aris, saya mau tanya, apa dan bagaimana cara Anda menciptakan lingkungan yang aman, tenang, dan bebas dari penularan resiko infeksi? Ya, terima kasih Mas Salman. Tadi ada 3 tahapan yang bisa untuk menciptakan lingkungan yang aman, bebas dan resiko dari infeksi. Dari 3 tahapan itu, menyediakan lingkungan yang bersih, sehat, bersih dan bebas dari penularan infeksi. Dan yang kedua, mempersiapkan alat-alat yang bersih, steril, dan yang ketiga melakukan dokumentasi. Kebersihan ruang perawatan pasien merupakan salah satu standar komponen dasar mutlak dilakukan agar pasien dalam masa perawatan dalam ruangan itu merasa nyaman, dan dapat membuat lingkungan dalam ruangan itu membuat nyaman dan aman. Nah, untuk melakukan tindakan tersebut kita biasanya berkoordinasi dengan cleaning service di ruangan bersama. Semisal ada meja yang kotor ataupun lantai yang kotor, kita minta dibersihkan. Dan setiap ruangan itu ada ventilasi. Kita tiap pagi itu istilahnya kalau Jawanya ngoprak-ngoprak kepada keluarga pasien dan istilahnya kepada penunggu pasien. Biasanya itu kalau pagi kita keliling sambil membuka jendela-jendela agar sirkulasi atau ventilasi udara itu terpenuhi dengan baik. Dan yang selanjutnya, dalam melakukan perawatan untuk menjaga kesterilan, kita biasanya sebelum melakukan perawatan kita kasih dulu kebutuhan pasien. Untuk dalam perawatan luka, kita apakah lukanya itu bersih atau steril, dan kita siapkan tergantung kebutuhan dari perawatan pasien luka tersebut. Dan yang terakhir, untuk melakukan dokumentasi, kita biasanya ada di RM itu ada bundle dan kita masukkan dokumentasi untuk pertanggungjawaban kita. Gimana Mas Salman? Masih ada waktu 1 menit lagi, ada yang mau bertanya? Lanjut. Oke. Langsung saja kesempatan berikutnya Bapak Mentor untuk memberikan saran maupun pertanyaan. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Jadi Mas Aris, Anda puas, saya lemas. Oke, sebenarnya untuk pertanyaan Mas Salman, bagaimana tadi untuk memfasilitasi biar pasiennya aman, tenang, dan terinfeksi, salah satunya tadi sudah dijelaskan sama Mas Aris, tapi ada tambahan, itu penempatan pasien sesuai dengan transmisinya, ya kan? Ruangannya sudah bersih, ya kan, sudah aman. Tapi manakala penempatan pasien tidak sesuai dengan transmisinya, maka pasien pulang
itu bawa oleh-oleh Mas. Iya, bawa oleh-oleh. Yang awalnya dia pasien dibawa hanya gratis tipoid, karena tidak dilakukan pemilahan atau penempatan sesuai dengan transmisinya, pulang punya TB, pulang punya hepatitis, pulang punya varicella. Jadi untuk itu tolong nanti semuanya saja pada saat kita melakukan dalam artian itu tadi untuk memberikan rasa aman, tentram, senang, dan terhindar dari infeksi nosokomial, maka salah satunya itu tadi. Ya, terus ini di perawatan luka tadi ada dijelaskan terkait dengan yang pertama memperkenalkan diri kepada pasien dan menjelaskan tentang pentingnya merawat luka sesuai dengan prosedur. Betul, yang pertama memperkenalkan diri, tapi yang kedua harus kita kaji lukanya Mas. Ya, dikaji lukanya. Lukanya dikaji, apakah status lukanya itu luka ulkus atau status lukanya luka pasca operasi, atau status lukanya luka gangren. Jadi nanti dijelas dikaji di situ apakah memang selatnya banyak atau tidak. Selat tahu ya Mas ya? Apa selat Mas? Selat tahu enggak? Selat itu yang kuning-kuning tuh loh. Nah, selat itu kan luka, kalau luka ulkus itu kan ada kuning-kuningnya tuh. Nah, itu kan nanti penata laksanaan untuk perawatan lukanya juga akan berbeda, ya kan? Misalnya ada ulkus ada ulkus DM, yang satu sudah mulai granulasi, yang satu masih selatnya banyak. Nah, itu diantaranya itu tadi dilakukan pengkajian luka untuk menentukan tindakan perawatan luka selanjutnya. Nah, di sini Mas Aris tidak mencantumkan itu. Nah, nanti tolong yang mengambil poin melakukan perawatan luka, tolong nanti ditambahkan pengkajian luka. Ya, tidak hanya Mas Aris saja, nanti yang lainnya juga sama, tolong ditambahkan untuk pengkajian luka. Itu ya. Oh, waktunya masih banyak nih. Ya, akhirnya Mas Aris puas, saya yang lemah. Ya. Kemudian ini memang sembrotan Mas Aris belum diganti ya Mas ya? Iya. Harus ini yang kemarin saya coret-coret ya, harusnya sudah diganti, harus direvisi. Jadi manakala panjenengan seminar sudah fix semua nih Mas, harusnya sudah fix semua. Mungkin itu, jadi nanti tolong ditambahi Mas Aris terkait dengan laporan ini di rencana rencana kerjanya, biar nanti hasilnya menjadi baik. Siap. Oke ya, terima kasih. Aplaus untuk Mas Aris. Ya, terima kasih Mas Aris atas presentasinya.